Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flasher Tutorial. Tutorialnya pemula. Di tanganku sekarang ini ada HP Oppo F11 Pro dengan kendala sekarang rusak LCD-nya copot ya, putus fleksibel sebagian. Dan kita sekarang berbagi tutorial tentang cara penggantian LCD Oppo F11 Pro. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka slot SIM nya, kemudian yang kedua kita akan buka cover mesin. Buka cover mesin F11 ya, bagian belakang ini. Gunakan plastik bekas tutup anti gores ya, tetap tempered glass atau sejenisnya. Oke, kita buka saja seperti ini. Jika keras bisa menggunakan pelumas ataupun penghancur lem ya, seperti alkohol, pertalite dan sebagainya. Sekarang kita buka ya. Hati-hati fingerprintnya. Dan sekarang sudah terbuka cover backdoor ya. Kita akan buka tutup mesin, lepaskan semua baut yang ada dengan memakai obeng plus. Sini pakai obeng plus semua. Oke, obeng plus mana dia? Oke, langsung saja kita buka semua baut yang ada pada tutup housing ya. Kita asingkan.
Kemudian yang pertama, setelah kita buka semua baut, kita lepaskan tutup fleksibel kamera ya, tutup fleksibel kamera. Nah, ini kita lepaskan tutup fleksibelnya dan kita cabut fleksibel kamera terlebih dahulu, kamera depan yang naik turun. Jangan sampai tidak dicabut ya, karena itu bisa nanti terenggut dan putus. Selanjutnya kita buka casingnya. Kita buka casing, dan kita buka saja dan kita tarik ya perlahan. Awas tombol-tombol berserakan. Tarik saja perlahan. Dan ini ada yang mengikut. Fleksibel apa ini? Oh, speaker ada yang mengikut karena ada sedikit lem yang menempel. Oke, sampai di sini kita asingkan bagian cover dan kita fokus ke melepaskan LCD ya. Kita cabut kawat-kawat pengaman ini, fingerprint kita lepaskan dulu, lepaskan fingerprint. Kemudian kita cabut ini pengaman dari fleksibel baterai dan LCD. Kita cabut ya, cabut saja seperti ini. Kemudian kita lepaskan baterai, soket baterai, on off apa fleksibel papan cas LCD. Nah, kemudian kita sebelum kita bongkar ya, kita tes dulu LCD yang baru kita beli. Kita akan tes dulu LCD yang baru apakah bisa berfungsi normal atau tidak. Jika tidak, kita bisa retur sebelum pemasangan. Jadi kita harus cek dulu. Oke, kita pasangkan baterai lagi dan kita tekan on off untuk menghidupkan. Oke, hidup ya, hidup. Kita akan tes fungsi dari sentuhan HP-nya. Sambil menunggu, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan pada update video selanjutnya. Kemudian yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share agar teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, sepertinya untuk sentuhan aman. Kita tes seperti ini ya. Oke, kita tes seperti ini dan kita lepaskan kembali baterainya. Kita fokus membuka LCD yang lama. Kita fokus buka LCD-nya. Terlebih dulu agar tidak mengganggu ya, kita lepaskan saja mesin dari frame-nya. Nanti saat pengeleman LCD bisa aman ya, tidak terganggu dan tidak
kameranya tidak kotor. Lepaskan baut mesin. Lepaskan semua fleksibel, board dan cas ya. Kemudian kita perhatikan jika baut yang masih ada di mesin. Jika masih ada kita lepaskan, jika tidak maka kita cabut mesinnya. Oke, mesinnya sudah dicabut. Dan sekarang kita fokus membuka baterai. Buka baterai caranya tarik bagian yang biru ini, yang hijau ini. Cari yang hijau. Kemudian tarik juga yang bening. Kemudian lepaskan bening dengan yang hijau seperti ini, pisahkan. Nah, yang bening kita tekan, kita jepit ya. Ini kita tahan ya. Dan yang hijau kita tarik agar baterainya terlepas. Oke. Seperti ini ya. Baterai yang bengkok nggak apa-apa ya, kita luruskan kembali karena memang harus bengkok, dia kuat menempelnya. Kita rapikan kembali seperti ini. Oke, dirasa sudah rapi, maka kita asingkan saja. Kita asingkan. Kemudian kita fokus membuka LCD. Ini fleksibel LCD-nya, kita lepaskan, tarik. Seperti ini ya. Kita lepaskan juga ini penahannya. Plastik penahan seperti ini, dan kita lepaskan LCD-nya bagian depan karena sudah copot. Kita tinggal tarik seperti ini ya. Kondisi LCD-nya putus fleksibel fingerprint seperti ini karena lemnya copot, putus bagian fleksibel. Oke, sekarang ini kita asingkan. Kita fokus ke bagian frame dari mesin Oppo ini. Kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang ada sebelumnya. Oke, kita lepaskan lem yang ada sebelumnya.
Jika sudah dirasa bersih, maka teman-teman bisa bersiap-siap melakukan langsung pemasangan ya. Pastikan benar-benar bersih dari lem, sisa-sisa lem sebelumnya. Agar tidak tumpang tindih sehingga menyebabkan tebal posisi LCD di atas frame, melewati frame jadinya ya kalau tidak bersih. Saya bersihkan jaring-jaring spekernya karena sudah banyak debu nih, saringan speaker, jaringnya. Oke, sekarang kita akan pasang LCD. Rasa sudah bersih ya, kita siap melakukan pemasangan LCD. Kita tes dulu ya ke tingkat kepresisiannya, gimana tingkat presisinya. Agak sedikit tebal ya ternyata dari LCD yang bawaan, agak tebal. Lebih tebal ternyata. Bagian kaca LCD-nya agak melewati dari frame. Kalau ini presisi, kalau yang orinya. Kalau ini yang spare part agak tebal dan tinggi ya, melewati frame ya. Oke, langsung saja kita melakukan pemasangan. Kalau ini dirasa mengganggu, boleh kita copot saja ya sebenarnya ya. Dirasa ini mengganggu, copot saja. Biar lebih fokus ya. Kita langsung ke pemasangan. Kita kasih lem bagian frame. Tambahkan lem pada bagian frame LCD-nya. Sekeliling sampai full penuh ya.
Kemudian setelah ini kita juga akan menambahkan lem pada bagian sisi pinggiran dari LCD-nya agar lebih menempel kuat. Setelah itu kalau saya selalu menambahkan bagian tengah sedikit sebagai pengaman ya, bagian sini sebagai benteng terakhir jika LCD-nya terlepas, karena berbagai faktor dan kondisi ya. Ada yang pemakainya, jika itu pemakai cewek, biasanya dia memakai wewangian dan mengandung alkohol, itu bisa menyebabkan LCD cepat melunak, lemnya cepat melunak. Maka sering copot seperti LCD bawaannya mudah copot. Maka itulah benteng terakhir agar LCD tetap berpegang kepada framenya ya. Kita tambahkan juga di bagian sisi LCD sini. Oke, sepertinya ada sensor yang tertutup, jangan sampai tertutup ya, ada sensor. Oke, tidak ada ya, sensornya ke atas, ternyata menghadap ke atas ya. Oke, aman, kita langsung pasang ini. Langsung pasang saja. Bismillah. Oh, ada ini, ternyata ada sensor yang menghadap ke bawah ini ya. Oh, ini bukan sensor. Iya, sensornya. Iya, ternyata sensor. Oke. Ini bagian sensor, jangan sampai tertutup sama lem. Langsung kita pasang. Nanti kita akan tes fungsi sensornya.
kemudian kita ikat dengan karet ya, kita ikat dengan karet. Oke, sampai di sini ya. Kita bersihkan lem yang melewati frame yang berlebih, yang keluar dari bingkainya kita rapikan saja sebelum mengering ya. Kalau sudah kering nanti keras. Oke, kita tunggu saja sampai ini mengering. Kita asing saja, nanti kita sambung videonya. Kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjutkan. Tambahkan sedikit jepitan juga boleh, biar semakin erat ya. Tapi hati-hati memakai perasaan. Oke, ini proyek malam ini jam 3 ya. Oke, nanti kita lanjutkan saat pengetesan. Oke, untuk LCD Oppo SF11 Pro tadi kita sudah selesai pemasangan ya, dan sudah hidup. Kita akan tes. Tadi ada sensor yang perlu kita tes, apakah masih berfungsi atau tertutup sama lem. Kita tes ya. Satu, kita coba panggilan darurat. Sudah memanggil.
Nah, alhamdulillah berfungsi. Ini fungsi sensornya ya. Jika sensornya tertutup oleh lem, maka dia langsung mati saat kita panggilan. Layarnya langsung gelap kalau kita melakukan panggilan. Kalau gini kan berfungsi normal. Oke. Kemudian kamera juga perlu kita tes, karena ini Oppo S11 Pro. Kameranya turun naik atau pop up. Maka perlu kita tes ya. Tes kamera. Kamera depan naik ya. Nampak keluar. Halo. Keluar kamera depannya. Dan belakang oke. Oke, berarti kita sukses ya. Oke, kemudian langsung saja kita pasang semua bautnya. Kita pasang semua baut. Dan sampai di sini sudah saya pastikan aman ya. Tinggal teman-teman pasang kembali bautnya semuanya. Maka ini saya rasa tidak perlu kita videokan lagi. Demikian tutorialnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.